ini sudah ada beberapa yang masuk, jadi mungkin saya bacakan dulu ya. Intinya saya rangkum aja beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana tips-tipsnya nih Bu Aisyah supaya kita ini pas marah ini kan levelnya dari yang bawah tadi, kemudian supaya bisa sadar langsung loncat ke atas. Tipsnya seperti apa? Karena kadang kita kan keterusan gitu, bagaimana supaya segera aware bahwa oh ini saya di level yang buruk, ini harus pindah ke energi yang positif. Yang pertama. Kemudian tadi ada emang kita diajar untuk sabar, tapi apa sih bedanya antara sabar dengan implementasinya seperti apa? Kalau kita diam kemudian memendam, tapi sebenarnya masih belum ikhlas sih, masih memendam emosi. Nah ini sabarnya tuh seperti apa? Kalau diam apa menyelesaikan masalah atau justru harus diungkapkan seperti apa? Itu dulu dok. Ya, 2 saja atau mau langsung 3 boleh? Oh langsung 3, oke. Kalau gitu langsung 4 ya. Yang ketiga ini menghadapi suami ini kan dari istri ya ibu-ibu. Jadi kadang-kadang dari suami yang memperlihatkan kecemburuannya. Kenapa? Karena bukan terhadap misalnya masalah hubungan dengan yang non-muhrim, tapi bagaimana kecemburuan terhadap kesibukan kita nih. Kesibukan istri sudah kerja, kemudian pulang ke rumah masih sibuk. Nah itu kan kadang menunjukkan ketidaksukaan. Nanti bagaimana menjawabnya, mensikapinya. Dan sebaliknya, yang pertanyaan berikutnya adalah ketika kita melihat ada perasaan kita lah terhadap suami, mungkin karena dia sering keluar kota, artinya tuh tugas ya, kan manusiawi tadi ya, karena rasa kekhawatiran atau cemburu tadi. Apakah hal itu perlu diungkapkan? Dan bagaimana cara mengungkapkan pada suami? Itu saja dulu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Fadila membacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Baik. Ya, supaya kita tetap sadar untuk bisa menaikkan level emosi, yang pertama ada tahu dulu. Tahu bahwa di otak kita ada otak emosi. Makanya langkah pertama ini tadi kita belajar sama-sama bahwa di otak kita tuh ada otak emosi yang Allah desain sedemikian rupa. Dan di riset atau diobservasi oleh ilmuwan ternyata dia bertingkat-tingkat, dia punya jenis emosi, dan karena setiap emosi ada frekuensinya, makanya dia ada levelnya gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana, kita tahu dulu bahwa di diri kita itu ada level emosi. Itu yang saya pakai selama ini. Tahun 2000 saya belajar tentang level emosi, disitulah saya jadi ngerti, kita punya emosi. Kadang-kadang pada saat turun sedang kesel itu juga wajar, lumrah. Sekarang banyak ada istilah ya, it's okay not to be okay. Artinya kalau lagi sedih, nggak apa-apa juga sedih. Biarin, kasih waktu dirinya untuk sedih dulu. Kalau lagi misalnya kesel terhadap sesuatu, oke, silakan kasih waktu dulu keselnya itu. Ya. Nah, tetapi yang diminta adalah cepat-cepat naik ke atas. Ke level yang lebih mutmainnah, lebih bagus frekuensinya. Kenapa? Banyak keuntungannya. Jadi boleh Bu Aisyah, kadang-kadang kita sedih dulu, boleh, kasih waktu dulu. Tetapi cepat-cepat naik ke atas. Artinya kalau lagi sedih nggak usah lama-lama Bu. Bahaya soalnya kalau sedih lama-lama makin turun. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan kedua tadi, gimana maksudnya sabar? Sabar itu kalau dari bahasa kamus bahasa Indonesia itu artinya menahan. Ya, kita menahan untuk tidak melakukan teknik yang ekspresif gitu. Jadi dari artian sabar ini, ilmuwan juga membuat sebuah klasifikasi manajemen emosi. Jadi selama ini ternyata ada orang untuk emosinya ini ada yang namanya supresif, ya. Dia neken terus, emosinya, tekan emosinya, ya. Menekan, jadi bukan menahan, menekan, sehingga emosi turun terus. Marah karena ditekan, akhirnya jadinya ya jadi pengen buru-buru tekan, akhirnya jadi takut dia makin turun kan. Itu namanya supresif. Ya. Apa yang terjadi? Memang orang di sekeliling tidak jadi knowing, nggak jadi bising, ya. Tapi dirinya sakit karena kita tekan terus, tekan. Akhirnya dia masuk ke dalam tubuh, masuk di jantung, masuk di sel-sel. Itu namanya supresif. Ya, itu yang disebut diam tapi nesu, bukan diam yang sabar. Diam yang dorong. Itu gaya kita kan masuk gini dia, ya. Itu supresif. Nah, ada lagi manajemen emosi orang yang ekspresif. Baru muncul di otak, belum lagi masuk ke jantung, dia udah ngomongin, udah dimarahin orang itu. Lagi ngantri, ada yang nyelak, ada yang lewat, kita langsung marahin. Woi Bu, belakang. Wah,
Itu namanya jenis manajemen emosi yang ekspresif. Ya. Apa keuntungannya orang ekspresif? Dia nggak sakit, orang lain yang sakit hati. Kan gitu. Ya. Nah, untuk itulah makanya ada teknik lagi yang disebut releasing. Releasing ini adalah detailnya dari sabar. Releasing, melepaskan pelan-pelan. Itu kalau di dalam level emosi namanya mengangkat. Jadi yang disebutnya sabar itu adalah sesuatu yang ditahan, tapi kita ngangkat emosi ke emosi yang mutmainnah. Ya. Ini lagi jalan, nih lagi ngantri, mau nonton, ada nyelak. Kita udah ngantri setengah jam, nyelak dari depan. Kita nih kalau misalnya badan ini sebetulnya sudah bikin manajemen emosi yang spontan, yaitu tarik nafas dalam, menghela nafas. Kan gitu ya. Gitu. Nah itu releasing gitu. Atau karena kita umat Islam sudah diajarkan teknik istighfar, releasingnya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu masuk kategori sabar. Kenapa? Karena di dalam ayat itu sabar dirangkaikan dengan sholat. Berarti itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan ikhtiar, dengan gerakan. Ya, jadi sabar ini yang diminta adalah sabar yang membentuk manajemen emosinya adalah releasing, bukan suppressing. Dan bukan lagi yang ekspresi. Ya, nah itulah. Terus bagaimana nih menghadapi suami yang suami ini cemburu kesibukan istri kerja? Ibu punten maaf ya, itu berarti suaminya benar Bu. Itu benar Bu, punten banget. Tapi saya paham, ibu-ibu pun bekerja, itu setengah mati juga di kantor ya, dan untuk kesejahteraan ya rumah tangga dan sebagainya. Tetapi kalau kita masuk kembali ke kita perempuan sebagai istri dan suami menegur kita karena cemburu terlalu sibuk, itu benar Bu. Ya, kita ya langsung kendalikan diri. Astagfirullahaladzim, maaf ya ayah, maaf ya mas. Terus mulailah ya manage diri kita dulu. Ya Allah, sebetulnya saya kesal ditegur suami saya begini, saya juga udah capek-capek, tapi ini lagi di ujung-ujungnya karir ya Allah. Ngaku saja. Jadi ada teknik releasing, saya menyimpulkan namanya 3M, M. M pertama mengaku, ya Allah, saya kesel banget nih ya Allah. Saya boleh ngaku. Mengakulah pada Allah, karena kalau mengaku sama orang lain suka ntar dicela Bu. Gitu ya, makanya mengaku sama Allah. Nah, tetapi kalau ngaku terus, maka dia akan nantinya mengeluh. Bahaya kalau mengeluh, ya keluhan itu jalan di badan dan merusak badan. Kalau gitu M kedua apa? Mengangkat. Ya Allah, angkat keselku sama teguran suamiku ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di sini masuk istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Ya Allah. Nah, kalau udah enakan, M ketiga meminta. Jadi maunya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa memang kita perempuan adalah ya patuh dengan suami, dan kalau suami sudah menegur kesibukan kita, maka kita doa, ya Allah, doakan saya ya Allah saya mohon, saya berdoa padamu ya Allah, untuk bagaimana caranya ya Allah saya mengatur pekerjaan ini agar suami tetap saya perhatikan, anak-anak saya perhatikan, rumah saya perhatikan. Memang konsekuensi ibu yang bekerja itu ya energinya double. Itu konsekuensi. Makanya ibu juga banyak makan yang bergizi ya Bu. Minum madu, banyak minum. Kalau bisa dari rumah, kalau emang nggak bawa mobil sendiri, nggak bawa motor sendiri, dari kantor ke rumah istirahat di mobil. Ya, teknik istighfar banyakin di mobil supaya sampai rumah ya itu fit lagi. Saya paham kok, saya juga kerja. Tapi pas suami saya bilang, bisa, waktunya. Astagfirullahaladzim, ya. Karena memang aslinya itu, kita memang harusnya ngurus rumah aslinya. Kalau kita mau masuk kembali ke kita. Tapi ada perasaan sedih kan, atau khawatir tadi, karena itu tadi. Ya, ibu juga sedang menikmati karir ini. Yaitu tadi 3M, mengaku, mengangkat, dan meminta. Ya, kayak gitu. Terus gimana ini? Kalau suami keluar kota, nih kebalikannya lagi ya, suami yang keluar kota nih, kan kita juga pengen sama ya ada waktulah bersama-sama. Nah, ini boleh disampaikan ya, atau cemburunya disampaikan, tapi begini caranya. Kalau kita menyampaikan cemburu kita pada saat emosinya masih di level takut, itu kadang keluarnya itu bisa yang marah. Karena kan takut, di atas takut buru-buru, di atas buru-buru marah. Tapi terkadang, ini buat semuanya ya, termasuk bapak-bapak. Kalau si istri cerita bahwa aku takut, terus dia dilanjutin cerita, terus akhirnya marah, berarti udah naik levelnya.
Sabar aja Pak, dengerin aja istri marah Pak. Karena lama-lama dia akan naik ke menerima tadi. Kalau lihat tangga tadi ya. Ya. Jadi karena cemburu itu kan ditakut. Kita ngomong nih, ayah aku takut banget, aku cemburu banget, kamu ya begini. Kamu itu, akhirnya kita lama-lama ngomongnya marah. Ya, kamu emang nggak pernah perhatiin aku, kamu nggak pernah, aku ini apa? Tapi itu berarti sudah mau naik level emosinya. Sebentar lagi dia udah masuk mutmainnah, udah tenang aja, dengerin aja. Kenapa? Karena perempuan terkadang kalau ada masalah, ya dia belum bisa tenang kalau nggak diomongin. Ini yang bapak-bapak juga harus tahu, ya. Dan ibu-ibu itu kalau curhat atau dia ngomong nggak perlu solusi, denger aja Pak. Ya. Jadi kalau tadinya ibunya sedih, takut, terus udah ngomong, udah di level, udah naik suaranya tambah setengah otak, marah. Bapak harus ngomong dikit lagi. Maksudnya dikit lagi dia di level menerima. Dan semua orang pantang menerima nasihat pada saat emosinya itu ada di lawamah atau di amarah. Baru bisa menerima nasihat kalau ada di mutmainnah. Jadi kalau si istri sedang curhat, dengerin aja. Itu ciri khasnya perempuan, Pak. Kenapa? Masalah di otak perempuan itu, Pak. Dia muter-muter di kepala, nggak bisa disimpan kayak laki-laki. Nanti bisa disimpan kalau udah diomongin. Cuman 8% sampai 12% perempuan yang kalau ada masalah, dia pikirin sendiri. Selebihnya dia harus diomongin. Dan uniknya, ya setelah diomongin, oke, suaminya udah minta maaf, suami udah ngerti, udah tuh masuk, udah tenang. 3 bulan, itu nanti masalah yang sama muncul lagi. Dan harus diomongin lagi. Punten Bapak, dengerin aja kalau ada bapak-bapak hadir di sini. Ini luar biasa kalau ada bapak-bapak mau denger ini. Ya, denger aja tuh. Kadang udah enakan lagi, ya. Tahun depan muncul lagi masalah yang sama dan diulang lagi omongan yang sama. Itulah makanya dikatakan perempuan ini ahli sejarah. Makanya sejarahnya, kekeliruannya suami kita bisa ulang-ulang. Tapi kalau bapak-bapak udah ngerti bahwa dengerin aja, nggak usah kasih komentar, nggak usah kasih solusi, itu ibu udah tenang aja Pak. Ya? Nah, tapi tentu supaya efektif, kalau ibu mau ngomong serius sama suami tentang apa saja, tolong laki-laki senang kalau kita mau ngomong serius. 1, tentukan waktunya. Ya, misalnya nih hari ini nih Jumat, saya biasanya gitu kalau sama suami, ya aku besok minta waktu ya jam 8 malam habis isya. Ya, tentukan waktunya. Terus tentukan berapa lama durasi waktu kita mau ngomong. Ya, 15 menit aja aku mau ngomong serius. 15 menit aja. Dan ingat, kalau kasih durasi jangan 2 jam aja, jangan hitungan jam. Hitungannya menit. Walaupun setelah nanti 15 menit, bablas sampai 2 jam, itu lain soal. Kenapa? Otak laki-laki itu senang sesuatu yang dibicarakan serius itu, 1, waktunya tertentu dan durasinya jelas. Itulah makanya kenapa bapak-bapak senang rapat. Rapat itu jelas waktunya kapan mau rapat, berapa menit, dan agendanya apa. Itu bapak-bapak suka. Karena laki-laki ini kosakatanya kan sedikit. Jadi dia harus efektifkan. Ya, itu. Dan laki-laki kalau berhadapan sama perempuan kalau ngomong, topiknya suka ganti-ganti. Makanya bapak-bapak tersesat, ini ngomong apa lagi gitu. Itulah kalau misalnya kita membatasi 15 menit, bapak udah siap, suami udah siap. Oke, ini pasti cuma 2 topik nih. Ya, kita perempuan kalau dikasih waktu panjang, topiknya bisa nambah, dan hati-hati, masalah yang sudah tersimpan di otak dia muncul lagi, kita bahas lagi. Itu yang bapak-bapak knowing gitu ya, dia bising gitu, makanya dia males ya. Jadi sekali lagi, tentukan waktunya, tentukan durasi waktunya. Kalau perlu topiknya mau ngomong apa, sebutkan. Nanti suami akan siap ngomong sama kita tanpa membawa gadgetnya. Nah, gitu caranya Bu. Dan suami pasti senang dong. Ya, kira-kira begitu Bu Fadila.